Wahai anak bangsa dan pemimpin negara, serta para pejabat yang mewakili rakyat, juga para orang tua yang membutuhkan guru. Dengarlah jeritan hati para mitra sejajar pemerintah ini yang juga membangun akhlak dan cerdaskan anak bangsa, yang hidup tersia-sia namun sangat dibutuhkan. Berpuluh-puluh tahun, guru tetap dengan statusnya sebagai guru, sementara anak didik setiap tahun berganti-ganti dan berubah menjadi beragam profesi. Bapak Guru Duradin sebagai tenaga honorer, dengan mengayuh sepedanya, Bapak Duradin ikhlas mengajar. Setelah Menteri Yudi Krisnandi membatalkan rencana pengangkatan para honorer yang telah puluhan tahun mengabdi tersebut, karena setelah dijanjikan akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, tiba-tiba berubah dengan alasan tidak ada uang dan tidak ada anggarannya. Karena konon memang belum dianggarkan. Walaupun terasa menyakitkan, karena sebagai tenaga honorer yang sering tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, dirinya sudah merasa lelah dengan janji-janji pemimpin baru yang kerap mengubar janji akan membantu dan mengangkatnya menjadi PNS. Kebimbangan sering menyeruak batinnya bila gaji telah tiba di tangan, karena beragam kebutuhan langsung membayang di depan matanya. Begitu banyak kebutuhan, sedangkan gaji sangat minim. Membuatnya sering merenung dan pusing. Memikirkan semua kebutuhan tersebut, angannya melambung dan sering bingung melanda batinnya. Tugas berat dalam menghadapi para murid dengan beragam tabiat, dituntut kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Bapak Duradin harus berpikir menghadapi kebutuhan istrinya yang sering menangis bila menerima uang tersebut. Karena untuk memenuhi semua kebutuhan makan pun tidak pernah 1 bulan. Selalu habis sebelum waktunya. Sementara tidak ada keahlian lain yang bisa membantu untuk menambah penghasilan. Kegalauan semakin menyesak dada. Harapan untuk menjadi PNS terasa menjadi serba salah. Karena bagaimana mungkin setelah menunggu 26 tahun tidak ada kejelasan. Apalagi bila menghadapi istrinya yang sudah tidak mampu lagi untuk mengeluh. Keinginannya yang ingin membeli bantal dan kasur pun terpaksa dikuburnya dalam-dalam. Karena jangankan untuk bisa membeli sesuatu di luar kebutuhan utama, untuk makan sehari-hari pun sangat jauh dari kata layak. Walaupun banyak suka dan duka, serta beragam kesedihan terasa, apalagi bila mengingat dirinya pernah mengalami kesedihan yang sangat terasa hingga kini. Ketika menempati rumah di sekolahnya terdahulu, karena rumah tersebut sebenarnya tidak layak karena merupakan bekas WC yang dirombak menjadi kamar. Nama saya Duradin, asal dari Desa Sarabau, Kecamatan Peret, Kabupaten Cirebon. Pekerjaan saya sebagai tenaga guru honorer K2, mulai mengajar dari tahun 1989 sampai saat ini 2016. Berarti lama saya mengajar kurang lebih 26 tahun. Tempat ini pernah saya tinggali. Dulunya bangunan ini bekas WC yang tidak digunakan. Kemudian saya beresi sebagai tempat tinggal saya selama saya mengajar di SDN 2 Gamel. Dan di sini juga penuh dengan kenangan suka dukanya. Di sini kehujanan, keanginan, karena di sini tempatnya sempit. Di tempat inilah saya bernaung atau tidur sampai dengan anak-anak sampai 2015. Kemudian
Di sini juga kalau musim hujan banjir. Jadi alhamdulillah kalau musim banjir saya tidurnya di atas meja. Pinjam di kelas dimasukkan ke sini, kemudian tidurnya di atas meja satu keluarga. Kemudian juga kalau malam tidak ada temannya, banyak nyamuk, kemudian sempit. Ini tempat-tempat tinggal saya selama mengajar di Gamal 2 sebagai K2 juga. Tukangnya lagi, kalau anak-anak mau jajan, di sini tidak ada orang jualan, uangnya pun tidak ada. Jadi alhamdulillah tidak ada orang yang tahu bahwa anak saya mau jajan atau mau apa. Karena saya tinggal di sini, alhamdulillah cukup betah juga walaupun sempit. Tapi ya itu dengan harapan-harapan bahwa saya ini dengan keadaan K2 seperti ini, inginnya atau berharap itu untuk tingkatkan lagi derajat kami supaya tidak tinggal lagi di seperti perumahan yang kumuh ini yang dikatakan sudah tidak layak tinggal karena ini bekas bangunan WC sehingga ya begitu pengap dan tidak nyaman sekarang. Pada pemerintah kami mengharapkan untuk lebih memperhatikan lagi kepada tenaga-tenaga honorer K2 karena sudah lama mengabdi, banyak yang tidak mencukupi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi kami sekali lagi berharap pada pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kepada kami ini, karena secara langsung kami sudah berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di Nusantara ini dan juga sudah mencerdaskan bangsa supaya tidak ketinggalan, dan juga kami berharap lebih untuk derajat kami supaya mohon diperhatikan. Karena selalu ingat dengan tugasnya sebagai pendidik, sering kegundahannya terobati. Dengan statusnya sebagai guru walaupun masih honorer, ada kebanggaan tersendiri, terutama bila memandangi para anak didik yang tentunya mereka adalah cikal bakal pemimpin bangsa ke depan, ataupun para generasi muda yang akan berkembang sesuai profesi yang mereka bidangi. Banyak anak didiknya yang sudah hidup layak, namun dirinya tetap saja sebagai tenaga honorer. Bayangan status PNS selalu membayangi di pelupuk mata. Batinnya sering bertanya-tanya, kapankah hidupnya akan bisa lebih layak? Kalaulah tidak akan bisa diangkat, kenapa harus terus diulur-ulur? Dirasanya gaji yang demikian minim sudah sangat tidak manusiawi lagi. Karena bagaimana mungkin seorang tenaga pendidik yang lebih sejahtera, bermartabat, dan terhormat justru hidup di bawah garis kemiskinan melebihi tenaga pembantu yang tidak berpendidikan. Sehingga sering pikiran-pikiran menggoda imannya untuk beralih kerja menjadi pembantu atau buruh pabrik. Karena dari tahun ke tahun statusnya tidak berubah. Dengan harap-harap cemas mengingat usia sudah semakin menua. Apalagi dengan komentar-komentar yang mengatakan bahwa K2 sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa. Sungguh, di mana hati nurani para petinggi negara saat ini? Sementara kebutuhan hidup semakin menjepit, harga-harga melambung selangit. Tiap hari kekurangan duit. Dengan gaji Rp450.000 sering membuat hatinya menjerit, diliputi kebimbangan karena tiap bulan bayangan kekurangan terus terjadi. Istrinya sering bertanya-tanya dengan sedih, kapan akan diangkat agar kehidupan bisa sedikit layak. Apalagi belanja di mal-mal yang beraneka ragam, membeli ayam, daging, ikan pun merupakan makanan mewah bagi mereka. Sungguh sangat jauh dari angan kami. Karena bagaimana mungkin dapat membeli makanan-makanan tersebut?
sementara gaji selalu habis untuk membeli beras saja dan bayar listrik. Tiap hari walau bosan, tahu, tempe adalah makanan harian kami yang tetap kami syukuri dengan ikhlas. Bapak Edi sebagai pegawai honorer yang telah mengabdi 20 tahun sangat berharap diangkat sebagai PNS demi menambah-nambah untuk biaya hidup sehari-hari. Selain mengabdi sebagai pengajar, juga terpaksa merangkap sebagai pesuruh demi mendapatkan tambahan uang. Untunglah kepala sekolah beliau sangat perhatian dan banyak membantu, mengingat tidak memiliki keahlian lain selain mengajar. Sedangkan usaha lain pun terbatas dengan permodalan, sehingga gagal mencari tambahan lain selain mengajar dan merangkap sebagai pesuruh. Pak Edi, punten, kesini sebentar. Iya Bu, mangga. Ini semoga bermanfaat ya Pak ya, punten. Alhamdulillah, mudah-mudahan uang ini bermanfaat buat saya sama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak jangan dilihat banyaknya, ya tetap semangat ya Pak ya. Terus berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bapak cepat diangkat menjadi CPNS ya Pak ya. Kita hanya bisa membantu sekian ya Pak ya. Jangan lihat banyaknya ya Pak ya. Bisa bermanfaat buat saya, buat keluarga. Amin. Untuk nambah-nambah beli bensin ya Pak ya. Gitu aja barangkali. Untuk kebutuhan keluarga juga, namun kami tidak bisa memberi banyak ya Pak ya, karena keterbatasan itu ya Pak ya. Jadi punten, Bapak minta ridho ikhlasnya untuk menerima ini ya Pak ya. Terima kasih Ibu atas bantuan Ibu. Kalau tanpa dibantu oleh Ibu, oleh sekolah ini, mungkin saya nggak akan bisa. Sama-sama, Bapak jangan putus asa, ya tetap berjuang ya Pak ya, tetap berjuang, berdoa. Insya Allah, Allah Maha Segalanya Pak akan mendengar doa kami. Semoga Bapak bisa cepat diangkat menjadi CPNS ya Pak ya. Kami mohon maaf hanya bisa membantu sekedarnya Pak. Iya, sama-sama. Bapak Duradin maupun Bapak Edi belumlah memiliki rumah sendiri, karena yang ditempatinya saat ini adalah rumah mertuanya. Ya, kenapa ya tidak ada kabar-kabarnya pengangkatan? Kapan kira-kira ya diangkatnya? Ya, sabar aja Mbak. Mungkin kita harus lebih banyak bersabar. Rasanya ayah sendiri udah capek nungguin kapan kita pengen diangkat jadi PNS kayak orang lain ya. Padahal kita udah berpuluh-puluh tahun, sudah sekitar 20 tahun ayah ngehonorer di sekolah, tapi nggak tahu pemerintah, sepertinya pemerintah pilih kasih bagi orang yang punya duit cepat, seperti kita yang nggak punya duit, yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa katakan orang nyogok sana sini, ya seperti inilah keadaannya. Jadi ayah minta mama bersabar aja dulu, mudah-mudahan pemerintah yang sekarang mau memperhatikan ke guru honor. Padahal barang-barang itu semua pada naik, apalagi buat kebutuhan kita, terutama anak-anak sekolah kan sama kebutuhan kita itu banyak ya. Harus bagaimana lagi kita menambahnya untuk yang lain-lainnya itu ya. Ya itulah kadang kalau nerima honor bukan senang, malahan kadang bingung. Ya iya sama, mama juga bingung harus gimana. Uang segitu cukup Uang untuk segitunya apa? kan buat apa? Keder. Buat kemana? Orang lain nerima honor, nerima upah, nerima gaji senang, kita nerima gaji bukan malah senang.
malah bingung. Apalagi Dede kan sekarang mau SMP naik kelas 3, kebutuhan bertambah banyak, bukannya malah berkurang, kebutuhan itu tetap semua pada naik, tidak ada yang mau turun. Harus gimana lagi, kita bersabar dan bersabar terus. Mudah-mudahan Pak Presiden atau beserta staf-stafnya mau memperhatikan guru-guru honor seperti kita ini. Ya mudah-mudahan saja mau mendengarkan keluh kesah kita ya. Kita kan Amin. orang yang nggak punya. Amin. 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 Harus bagaimana lagi? Sedangkan apa yang ayah kerjakan selama ini sesuai dengan tanggung jawab. Dari pagi berangkat ke sekolah, mama menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan. Tapi ya tetap saja mama kan harus bisa memilah-milih mana yang perlu dulu, mana yang tidak dulu. Sedangkan kebutuhan yang namanya manusia tidak bisa kan, apalagi mengenai makan kan, makan ya sama apa ya paribasanya nggak tahu, sama telur, tahu, tempe kan tetap saja harus dibeli, bukan dihutang kan, yang namanya hidup. Bingung mama juga, harus bagaimana lagi, kita harus mencari uang, sedangkan kebutuhan pada naik terus. Tapi sampai hari ini kita tetap tidak diangkat. Perkenalkan, nama saya Sri Umeci, Kepala Sekolah SDN 2 Kemelaka Gede, Kecamatan Tengah-Tani, Kabupaten Cirebon. Kami sangat peduli kepada beliau, terutama guru honorer yang dapat K2 ya, karena tempat tinggal beliau juga sangat jauh dari rumah ke sekolah, dan beliau juga untuk tepat waktu bisa datang di sini, maka perlu alat transportasi. Alhamdulillah kebetulan ada kendaraan dari pribadi saya, maka sangat membantu untuk transportasi beliau untuk berangkat dan pulang sekolah. Dan upah yang dari kami tidak mencukupi lah, kalau secara manusiawi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Apalagi beliau punya anak 2, istrinya juga sama, honor juga ya, sedangkan anak perlu kuliah, sekolah, maka kami sangat peduli dengan keadaan beliau. Untuk harapan kami selaku kepala sekolah, mohon ada pemerhati dari pemerintah untuk perhatiannya agar semoga cepat diangkat menjadi CPNS bagi guru honorer ya, terutama K2 dulu, mungkin karena K2 juga belum diangkat, maka honor yang lain yang belum masuk K2 mungkin tetap menunggu, maka dengan adanya K2 cepat diangkat, insya Allah guru honor yang lain akan menyusul. Semoga pihak pemerintah memperhatikan hal yang demikian, karena mereka yang honor di sini, terutama di sekolah kami, itu semuanya tanpa pamrih. Mereka kerja keras dengan ikhlas membantu kami dan sekolah kami di sini. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Bapak Dadang, walaupun fisiknya tidaklah sempurna lagi seperti masa mudanya, akibat sakit stroke telah membuat tenaganya tidak bisa beraktivitas secara normal. Namun Bapak Dadang memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan nasib para guru honorer. Saya kira pemerintah dan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini sepakat bahwa tidak akan ada pendidikan tanpa ada guru, kan begitu. Jadi keberadaan guru di dalam proses pendidikan sangat penting dan strategis. Oleh karena itu sepatutnya, selayaknya apabila demikian peranannya, maka pemerintah memberikan penghargaan juga yang pantas dan layak. Sebagaimana diketahui sekarang sudah menjadi rahasia umum
bahwa setelahnya banyaknya pengangkatan guru yang dulu massal sekarang pensiun massal, maka di setiap sekolah kekurangan guru. Dan pemerintah tahu, masyarakat tahu, bangsa Indonesia tahu ya bahwa saat ini sangat dibutuhkan keberadaan guru. Sebagaimana di setiap sekolah sekarang sudah sangat banyak kekurangan guru pegawai negeri. Di sekolah-sekolah negeri sudah seharusnya menamakan diri sekolah negeri, guru-gurunya negeri, dibayar oleh negeri, tapi sekarang sudah kenyataannya terbalik. Di setiap sekolah lebih banyak guru swastanya daripada guru negerinya. Oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk mengangkat tenaga guru honorer adalah sudah tepat gitu. Sebagaimana sekarang harapan K2, guru-guru yang tergabung di dalam honorer K2 dan juga pegawai yang tergabung honorer K2, mereka menuntut agar sesuai dengan janji pemerintah mulai tahun 2016 dan seterusnya akan diangkat secara berkesinambungan secara terus menerus. Nah, kenyataannya sampai sekarang sudah mereka mengabdi 19 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan minimal 10 tahun, tetapi belum mendapat perhatian yang layak. Usulan kami kepada pemerintah agar berikan penghargaan yang layak dan tepat. Pertama, angkat dia segera dari PNS, karena sudah mengabdi cukup lama. Kedua, kalaupun saat ini belum bisa diangkat, hendaknya berikan honor, berikan gaji honor itu yang layak, yang paling tidak sama dengan upah minimum regional yang berlaku di suatu daerah itu, sehingga dia mendapat penghargaan yang layak pula. Yang berikutnya, guru itu bukan sampah, guru bukan tenaga yang begitu saja mudah dibuang dan dilupakan. Mereka sudah susah payah belajar sendiri dan lain sebagainya. Pemerintah jangan mengatakan, atau juga siapa yang mengatakan, kenapa jadi guru, kenapa jadi honor guru. Kalau tidak, silakan cari pekerja yang lain. Saya kira mereka sudah menyiapkan diri, ya, menyiapkan diri sekolah di lingkungan sekolah lembaga pendidikan dan keguruan. Jelas kalau mereka tidak bisa bekerja tempat lain karena mereka memang dicetak untuk jadi guru. Jadi kewajiban kita lah, pemerintah dan bangsa Indonesia itu memberikan penghargaan, kan begitu. Selanjutnya tolong agar dalam waktu dekat ya diberikan penghargaan, kalaupun ada selain daripada honor itu, pemerintah daerah juga bisa berpartisipasi aktif. Kalau pemerintah pusatnya belum mengangkat, maka bisa diberikan tunjangan daerah, diberikan insentif daerah gitu. Selama mereka guru honorer yang di negeri ini tidak bisa ikut sertifikasi, sedangkan guru yang di swasta baru 5 tahun sudah bisa ikut sertifikasi sehingga mendapat penghargaan atau aspek dari materi itu cukup layak melalui sertifikasi. Tapi guru honor yang di negeri itu mereka tidak bisa ikut sertifikasi, maka berikan kesempatan untuk jadi PNS. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Suara guntur terus menggelegar. Seperti halnya suasana hati para guru honorer yang sedang bergejolak hatinya. Dengarlah wahai pemerintah, seperti gemuruhnya petir tadi adalah gemuruhnya hatinya para guru honorer K2 yang sudah berkali-kali dijanjikan untuk diangkat, berkali-kali audiensi, berkali-kali datang ke DPR, datang ke menteri, datang ke presiden, tapi sampai saat ini masih belum ada kepastian. Saya kira ini hal yang perlu dicatat dan diperhatikan. Mereka adalah pendidik profesional, maka diberikan penghargaan yang layak. Jangan dianggap sebagai sapi perah dengan pemberian honor yang 100-200 ribu per bulan sudah bertahun-tahun. Jadi hargailah dia karena dia seorang profesional. Dia memang sekolah di tempat yang tepat untuk menjadi guru, di tempat LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik. Tidak mungkin dia bisa bekerja di tempat lain. Jadi jangan sampai dia diejek, dia omong. Kalau memang tidak suka dengan honor yang ada, silahkan cari yang lain. Saya kira itu bukan bahasa yang tepat. Ada lagi idiom yang mengatakan bahwa lebih baik membiayai bendungan waduk atau bendungan ya untuk itu daripada mengangkat guru. Saya kira itu adalah sebuah kata-kata yang tidak patut dilontarkan oleh pejabat negara, karena tidak mungkin Indonesia ini menjadi seperti ini kalau bukan ada jasanya para guru. Saya kira itu.
Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mendengar dan melihat acara ini, kami akan mengupas sekitar nasib honorer kategori 2. Namun sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Wardi SAG. Saya mengajar selaku guru agama di SMP Negeri 1 Mundu dari tahun 1996. Kebetulan pada waktu itu juga kami menyabang sampai 3 sekolah karena kami betul-betul dibutuhkan oleh instansi yang ada di Astana Jepura pada waktu itu, sehingga kami selalu pulang dari pagi sampai sore, bahkan pulang ke rumah sampai malam. Namun alhamdulillah penghasilan kami pada waktu itu kurang lebih hampir 25.000 per bulan. Kami merasa senang mendapatkan honor 25.000 karena pada saat itu kami masih muda, walaupun kami sudah beristri dan punya anak, tapi kami betul-betul sesuai dengan tugas saya selaku guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun di sisi lain kami merasa kecemburuan sosial terhadap kehidupan kami yang berpenghasilan sangat rendah sekali. Sementara di sisi lain kami di masyarakat dianggap orang yang terhormat karena bapak guru pasti orang yang kaya, padahal penghasilan kami pada waktu itu 30.000. Kami tidak dapat bantuan dari pemerintah, apakah itu berupa BPJS, BLT, bahkan termasuk anak-anak kami, termasuk anak-anak saya yang sekolah tidak dapat bantuan dari sekolah. Padahal di sisi lain di masyarakat kita yang namanya juragan aja yang punya perahu itu semua dapat, semua dianggapnya miskin. Padahal kalau secara logika ekonomi kami lebih miskin daripada mereka. Kenapa mereka diberi, kami tidak diberi penghargaan oleh pemerintah desa, bahkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu kami terus terang aja sampai detik ini juga untuk masalah makan kami kadang-kadang anak kami, istri kami tidak pernah kami kasih nafkah karena penghasilan yang sangat rendah sekali. Kami kadang-kadang kalau dapat rezeki baru kita masak. Kalau tidak minimal anak-anak saya itu minimal saya usahakan anak lebih makan dulu daripada saya. Akhirnya terkadang beli di warung-warung makan 3.000, 4.000, yang penting anak saya. Untuk kami sendiri secara pribadi saya rela nggak makan, yang penting anak makan. Ini oleh karena itu keharapan kami dengan munculnya PP 48 2005 kami sangat senang sekali karena pada saat itu pemerintah pusat melarang bahwa di daerah tidak boleh mengangkat honorer lagi. Pada saat itulah kami merasa kekhawatiran karena kami tidak punya mata pencarian kecuali mengajar. Oleh karena itu harapan kami ketika ada pemberkasan 2010, ternyata anggapan kami itu akan diangkat PNS, keluarga sudah sujud syukur semua, tidak tahunya itu hanya pendataan. Sehingga dalam hal ini kami merasa sangat sedih sekali. Sampai saat detik ini juga harapan kami mohon kepada pemerintah agar kami bisa menyekolahkan anak-anak kami lebih tinggi, karena selama ini kami tidak ada bantuan-bantuan yang bersifat di masyarakat maupun di sekolah. Kami terus terang aja status kami itu apa di mata pemerintah, sementara kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kami. Di sisi lain pemerintah daerah terus terang aja sampai detik ini di SMP 1 Mundu aja untuk guru honorer dengan guru PNS itu hampir 60-40, honornya 60%, yang PNS-nya 40%. Artinya apa? Bahwa di instansi yang ada di pemerintah ini sebenarnya kekurangan PNS. Oleh karena itu mohon cek kembali kepada pemerintah pusat bahwa tentang kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintah kita. Oleh karena itu harapan saya, keluarga saya, anak-anak saya, bahkan sampai detik ini saya selalu membuka internet, selalu membuka BBM, selalu melihat media-media, ayah kapan ayah akan diangkat menjadi PNS. Karena sekarang anak sudah mengerti tentang penghasilan orang tua yang pada saat ini saya tidak pernah diceritakan kepada anak saya. Kalau bertanya tentang masalah gaji, alhamdulillah cukup, padahal tidak cukup. Sebab jangan sampai anak terlena seperti orang tuanya. Oleh karena itu kami terus terang aja sampai detik ini juga kami merasa kewalahan di dalam masalah untuk memenuhi ekonomi keluarga. Apalagi kami seorang laki-laki yang wajib menafkahi
Bahkan kami terus terang aja siang malam kadang-kadang kami selalu dimarahin, ngersulain oleh istri saya karena saya kadang-kadang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang ada, terutama anak-anak saya ketika sekolah memerlukan kebutuhan alat-alat sekolah, kami kadang-kadang bingung caranya gimana. Akhirnya kami senggol kanan senggol kiri, utang kepada saudara-saudara, utang kepada teman-teman. Kami terus terang aja secara pribadi malu, tapi demi untuk kepentingan anak, maka kami terus terang aja sampai pinjam-pinjam untuk supaya anak kita itu sama dengan anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Republik Indonesia, hari ini dengarkanlah hati kami, keluhan kami tentang masalah kesusahan kami yang kami tidak bisa dicurahkan 1%